Salam sepak bola dan salam sehat sahabat football mania, khususnya di Kepulauan Riau. Kembali lagi bersama kita di Cakap-Cakap Bola. Dan seperti biasa sebagai pantun pembuka dari saya, beli buah tidak dimakan, buah dibeli, buahlah nanas. Piala Suratin akan dilaksanakan. Peluang pesepak bola menuju timnas. Kali ini sahabat football mania, kita akan membahas tentang sepak bola Kepri lagi ya. Ini terkait dengan Suratin Cup Kepri kembali akan digelar. Nah, tentunya kita berharap ada peluang pesepak bola muda di Kepri khususnya menuju timnas. Kira-kira seperti itu cerita kita kali ini. Sahabat football mania, jika kita membahas Piala Suratin, maka ini akan membuat saya terkenang masa 30 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 1994 1995 kalau saya tidak salah menghitungnya, ketika beberapa kali mengikuti dan merasakan atmosfer turnamen sepak bola remaja se-Indonesia yang bernama Piala Suratin. Jadi ketika itu saya memperkuat Persemai Dumai U17 tentunya karena usia remaja ya, dimana ini adalah tim sepak bola kota di mana saya dibesarkan. Jadi di kota Dumai saya dibesarkan, masih daerah Riau ya. Dan ketika itu begitu luar biasanya semangat saya dan kawan-kawan satu tim dengan saya untuk bisa menjadi juara Piala Suratin di Provinsi Riau yang digelar oleh Pemda PSSI Riau ketika itu. Ya, sedikit saya membahas. Jadi dulu Pemda PSSI Riau yang menggelar. Pemda itu singkatan dari pengurus daerah ya, sahabat footballnya. Dan sekarang kita mengenal dengan nama Asprop PSSI. Nah, Asprop itu asosiasi provinsi yang sama halnya dengan Asprop PSSI. Pemda waktu itu berperan sebagai federasi sepak bola di masing-masing provinsi tentunya. Jadi dulu sedikit saya cerita nih footballnya, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, dan Kepulauan Riau sekitarnya ya, berarti Kepri ya, katakanlah Natuna yang dulu ada perserikatannya, Pesta Nabas dan lain sebagainya. Nah, itu masih masuk wilayah teritorial Pemda PSSI Riau. Dan ini sebelum Provinsi Kepri pisah dari Provinsi Riau, sehingga setelah berpisah Kepri membentuk Asprop PSSI sendiri. Nah, yang sampai saat ini kita kenal sebagai Asprop PSSI Kepri ya, tentunya selaku federasi sepak bola di regional Kepulauan Riau. Begitu ceritanya Kepulauan. Kembali ke Piala Suratin. Jadi dari dulu hingga sekarang itu sudah menjadi ikon turnamen sepak bola pembinaan usia remaja ya di Indonesia. Dan tentunya ada nilai sejarah di sini, sahabat football yang tak mungkin bisa dilupakan dari perjalanan panjang pembinaan sepak bola di Indonesia. Nah, sedikit cerita tentang Piala Suratin.
Di Piala Suratin ini, sahabat Footballmania mungkin kita juga sudah tahu, tapi saya sedikit menceritakan kembali. Adalah sebuah kejuaraan sepak bola kelompok umur remaja yang penamanya itu mengambil nama dari tokoh pendiri PSSI, Bapak almarhum Bapak Insinyur Suratin Sosro Sugondo. Nah, itu adalah pendiri PSSI. Jadi untuk mengenang jasa dan perjuangan beliau, sehingga organisasi si kulit bundar PSSI yang sampai saat ini kita kenal berdirilah di Indonesia. Jadi berkat jasa rintisan dan perjuangan Bapak Suratin, sehingga untuk mengenang itu digelarlah atau dibuatlah event sepak bola nasional yang di bawah PSSI tentunya untuk kelompok umur junior U17, di bawah 17 tahun sejak tahun 1965. Jadi Piala Suratin khusus dibuat untuk turnamen usia remaja, ya sahabat Footballmania. Yang tadi saya katakan U17 ya. Nah, sebagai informasi, selama Piala Suratin bergulir, referensi yang saya dapatkan sahabat Footballmania, itu Persikasi masih memegang rekor ceritanya begitu, dengan 4 kali menjadi juara. Mereka yang masih rekor ya begitu. Dan Piala Suratin sampai saat ini dinobatkan menjadi turnamen usia muda atau sepak bola remaja terbesar dan tertua di Indonesia. Mungkin sebagai informasi sahabat Footballmania, pada tahun 2017 yang lalu itu Piala Suratin menambah kelompok umur, tidak hanya menggelar U17 tapi menambah kelompok umur U15 Piala Suratinnya. Jadi ada 2 kelompok umur semenjak tahun 2017 maksud kami, ada U17 dan U15. Dan untuk beberapa tahun yang lalu kelompok usia Suratin ditambah satu lagi, yaitu kelompok umur U13 atau di bawah 13 tahun. Nah, sahabat Footballmania, ketika kita membahas Kepri, lantas Piala Suratin di Kepri bagaimana ceritanya? Kan begitu. Sebagaimana halnya daerah atau provinsi lain, dari beberapa tahun yang lalu, ya, Kepri juga menggelar Piala Suratin. Dan untuk tahun ini juga kembali insya Allah akan menggelar Piala Suratin yang pelaksanaannya beberapa hari lagi, kurang seminggu ya, lebih kurang ya. Jadi kalau sekarang tanggal 9 ya, maka itu informasi dari panitia penyelenggara PSSI Kepri. Suratin untuk tahun 2024 ini akan digelar pada tanggal 11 sampai dengan 19 November 2024 di Stadion Sri Tribuana Dompa, Tanjung Pinang, sebagai tempat pelaksanaannya. Informasi yang kita dapat kita sampaikan, sahabat Footballmania. Selanjutnya mungkin sedikit informasi, untuk tahun lalu juga digelar Suratin, tapi tadi yang saya katakan di Kepri tahun lalu hanya U17 saja dan keluar sebagai juara PS Batam ya, pada tahun lalu, sehingga PS Batam mewakili Kepri untuk putaran nasional di Jakarta pada tahun lalu. Untuk tahun 2024 ini
Piala Suratin yang tadi saya katakan insya Allah akan digelar 2 kelompok umur, U17 dan 15. Nah, ini informasi ini sahabat Pulmania. Untuk U15 itu ada 6 tim dan U17 ada 10 tim. Nah, U15 tim-tim yang akan bertanding pada Piala Suratin tahun ini, U15 itu antara lain PS Patriot Batam 55, KCT FC, Kepri Belia FC, Wira Pratama FC, PS SAK, BBM Kepri FC. Nah, itu tim yang akan bertanding di kelompok umur U15 Piala Suratin tahun ini. Dan untuk Piala Suratin U17 di Kepri, apa saja yang akan bertanding nanti di U17? Nah, sebagai informasi saya sampaikan, sahabat Pulmania. Antara lain PS Patriot Batam 55, Bintang Muda FC, KCT FC, PS Kota Tanjung Pinang, PS Batam, PS Citramas, Tunas Muda FC, MBS United Batam, PS SAK. Nah, PS SAK ini di 15 juga ikut, ini juga ada beberapa tim yang gua kategori, dan satu lagi PSS Tanjung Pinang. Ini untuk tim-tim yang akan tampil di Piala Suratin U17 nanti di Tanjung Pinang. Sahabat Pulmania, ya saya pikir di Kepri Piala Suratin sangat perlu digelar. Kenapa? Karena selain melaksanakan program kerja PSSI yang diamanahkan kepada Asprop PSSI di seluruh Indonesia tentunya, nah, juga diharapkan dapat menggairahkan pembinaan sepak bola usia remaja yang membutuhkan jembatan atau batu loncatan dalam proses transisi di level junior sebelum masuk ke level senior tentunya. Dan menurut saya manfaat lainnya Piala Suratin ini khususnya di Kepri bisa membuka peluang pesepak bola muda Kepri menuju timnas. Nah, ini tidak muluk-muluk ini ya sahabat Pulmania. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena talenta-talenta muda yang cukup banyak di Kepri, cukup banyak juga ya. Kalau kita lihat ya, ada yang sudah nasional itu ada Sananta ya, yang masuk timnas juga, dan juga bermain di level profesional ya, ada juga Stanto Tam ya, apalagi Lemon ya, Abdurrahman ya dari Tanjung Balai Karimun, dan banyak lagi lah beberapa pemain-pemain yang sudah mengorbit di level nasional. Jadi kembali lagi pemain-pemain muda Kepri ini tentunya sahabat Pulmania sangat membutuhkan jam terbang ya, atau pengalaman ya, dengan bermain di event-event resmi ya seperti Suratin ini ya, maksud saya juga sangat membutuhkan jaringan atau akses untuk dapat dipantau pada jenjang yang lebih tinggi. Jadi ini kan jalur resmi gitu, menurut pandangan saya. Jadi dengan kesempatan yang diperoleh itu, mereka tentunya punya peluang baik di timnas maupun di liga profesional. Bahkan kita berharap di timnas sendiri bisa dilirik ya untuk bisa masuk dalam skuad timnas nantinya. Sehingga dengan adanya Piala Suratin, maka ya kita berpikir ini suatu motivasi yang dapat mendorong semangat pesepak bola muda Kepri untuk terus giat berlatih dan menempa diri menekuni karir sepak bolanya. Nah, juga dapat dijadikan target Piala Suratin ini
untuk menyalurkan hasil latihan yang mereka lakukan selama ini. Dan juga sebagai tindak lanjut dalam menekuni latihan sepak bola yang mereka lakukan di SSB masing-masing. Jadi jikapun tidak sampai pada level timnas, paling tidak sahabat Pulmonia ada peluang untuk bisa terpantau masuk ke dunia sepak bola profesional, baik Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia. Itu mungkin pandangan saya begitu pentingnya Piala Suratin digelar di Kepri. Dan kesimpulan dari cakap-cakap bola kita kali ini, ya, kita berharap sahabat Pulmonia, Piala Suratin dapat dilaksanakan secara konsisten tentunya setiap tahun, karena memang programnya setahun sekali, untuk menjadi tujuan harapan kita bagi pesepak bola muda di daerah khususnya di Kepri sendiri, sehingga mereka merasa ada tujuan untuk berlatih dan meniti karir sepak bola di usia remaja. Nah, tentunya pertimbangannya dengan adanya Piala Suratin ini yang saya lihat juga pada saat kongres kemarin, begitu semangatnya ya pengurus-pengurus dari klub-klub peserta itu yang menjadi kontestan Piala Suratin ini, karena mereka berharap dengan adanya Piala Suratin ini menjadi tahapan jenjang pembinaan sepak bola yang dimulai dari kelompok pemula, usia dini ya, grassroots, dan tidak terputus ada Piala Suratin yang menjembatani. Itu maksud saya, menjembatani sehingga pesepak bola muda, kalau kita bicara di Kepri ini, kita berharap dengan Piala Suratin tadi ada 3 kelompok umur, ada U17 dan tahun ini U15, dan berharap tahun berikutnya insya Allah ada U13, sehingga geliat maksud kami pembinaan sepak bola di Kepri lebih meningkat begitu. Dan tentunya dengan penjelasan saya tadi, harapan kita tidak terputusnya dengan ada Piala Suratin ini dari grassroots ya festival-festival, sudah itu juga ada Piala Suratin U17 ini dan U15 bisa membantu untuk tujuan akhir dari pesepak bola adik-adik kita ini menuju level senior, dan bahkan harapan kita sampai ke tahap sepak bola profesional, artinya bisa menjadi profesi bagi mereka. Itulah harapan kita pada cakap-cakap bola kali ini. Semoga digelarnya Piala Suratin ini, sahabat Pulmania, khususnya di Kepulauan Riau, dapat bermanfaat bagi kita semua tentunya, pelaku dan penggiat sepak bola di Provinsi Kepri yang kita cintai. Saya rasa demikian dulu untuk cakap-cakap bola kali ini dari saya, Yudi. Sampai berjumpa di cakap-cakap bola berikutnya. Salam Football Mania.